Oke, saya rekam dulu. Saya lanjutkan. Kita akan membahas vektor lagi ya. Kita lanjutkan namanya dot product dan juga perihal proyeksi vektor. Kemarin di pertemuan sebelumnya ada yang ingat kita membahas vektor juga, tapi di bagian apa? Maksudnya apa gitu yang diingat di pertemuan sebelumnya? Tanyain. Oh, ada yang jawab. Dimensi vektor. Oh, iya, benar ya, Mas Mamat. Jadi lebih tepatnya adalah vektor di dimensi 2, dimensi 3 gitu ya. Kemudian norm vektor, ada juga ya, Mas Wisnu benar ya. Norm vektor itu yang tandanya pakai apa-apa garis-garis lurus tapi double kanan kirinya. Itu merupakan besaran vektor. Oke. Nah, itu berarti masih sifat-sifat vektor sederhana. Nah, kalau sekarang ini kita adalah dot product, kemudian nanti ada vektor ortogonal, kemudian ada proyeksi. Nah, ini mengingatkan buat Mbak Mas, kalau materi ini memang tidak saya upload, karena apa? Karena saya cuma ngambil ya. Saya cuma ngambilnya tuh tidak menyusun ulang gitu ya. Ini bisa dicari adalah perkuliahannya aljabar geometri, punyanya Pak Rinaldi Munir, ya, dosen dari ITB. Nah, kita masuk ke intro dulu. Kita masuk ke intro dulu. Nah, berikut ini adalah beberapa sifat vektor di Rn. Rn kemarin kita sudah belajar adalah dimensi vektor ukurannya n gitu ya. Nah, kalau diketahui UVW, jadi vektor kemarin cara menuliskannya hurufnya kecil seperti ini, kemudian ini tebal ya, cuman mungkin nggak begitu kelihatan. UVW ini vektor, nah kemudian K dan M adalah skalar. Maka ada beberapa sifat yang teman-teman bisa gunakan ya ketika mengoperasikan vektor. Yang pertama komutatif, berarti kedua vektor dijumlahkan dibolak-balik sama aja, tidak masalah dibolak-balik. Kemudian asosiatif, gitu ya. Mana dulu yang dijumlahkan juga nggak masalah. Kemudian identitas, gitu. Suatu vektor dijumlahkan dengan 0, 0 ini bukan 0, tapi vektor 0 ya, maksudnya. Dijumlahkan dengan vektor 0, maka akan menjadi tetap dirinya sendiri. Kemudian negasi, ya, kalau vektor dijumlahkan dengan negatif dari dirinya sendiri, berarti menjadi vektor 0. Nah, kemudian tadi K dan M skalar. Kalau skalar dikalikan penjumlahan vektor, maka satu persatu ya mengalikannya menjadi KU ditambah KV. Begitu pula kalau skalarnya di belakang sama aja ya. Satu persatu KU ditambah MU. Kemudian K dikali MU sama dengan KM kali U. Kemudian 1 dikali U sama dengan U. Ini 1 itu matriks yang isinya 1 gitu ya. Nah, sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain. Kombinasi linier dari vektor-vektor lain. Sebagai contoh, U ini vektor, gitu sama dengan 3V tambah 2W kurangi 5X, di mana VW dan X adalah vektor-vektor di R3. Nah, maksudnya seperti apa gitu ya? Maksudnya seperti apa kok? Kombinasi linier, secara umum, jika W adalah vektor di R dimensi N, maka W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V1 sampai Vn. Jika W dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang dalam hal ini K1, K2 sampai Kr adalah skalar. Nah, maksudnya bagaimana gitu kan?
Maksudnya gimana? Vektor W kok diuraikan bisa jadi vektor V1, V2 gitu. V yang tebal ini kan vektor ya. K-nya skalar. Nah, ini kan bentuknya sama ya. Ini ini vektor. Kok bisa diuraikan jadi 3V tambah 2W minus 5X ya. Padahal VWX ini tebal kecil berarti vektor juga. Nah, apakah kita pernah melihat ya bentuk seperti itu? Kemarin kan kita baru belajar komponen aja ya, komponen satu vektor gitu kan. Kemudian vektor asal. Kalau sekarang kok ada bentuk seperti ini tuh bentuk yang gimana gitu. Nah, bentuk seperti ini teman-teman bisa lihat adalah di sini. Nah, ada tentukan semua K1, K2 dan K3 sehingga K1 dikali vektor 1, 2, 3 ditambah K2 dikali vektor 2 minus 3, 1 ditambah K3 dikali 3, 2 minus 1 sama dengan 6, 14 minus 2. Nah, bentuk ini kan adalah sama ya dengan bentuk sebelumnya ini. Nah, berarti maksud dari W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor lain, ini contohnya seperti ini. Berarti si W ini adalah yang di ruas kanan yang merah ini. Nah, ini merupakan kombinasi linier dari vektor lain. Vektor lain yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ini kan vektor nih. Oh, ini vektor, ini komponen-komponennya, ini vektor, ini komponen-komponennya. Kemarin saya bilang bisa dituliskan ke dalam vektor kolom, ya kan? Nah, ini cuma perubahan bentuk aja. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ya, kemudian kita kalikan satu per satu kan ya, skalar ke vektor, maka dikalikan satu per satu ke elemennya. Nah, kemudian disusun itu kan menjadi sistem persamaan linier. Nah, ini sudah dibahas di sebelum UTS. Nah, jadi maka dari itu, teman-teman waktu mengerjakan sistem persamaan linier itu kan bisa menggunakan matriks ya. Nah, matriks, tapi kalau setiap kolomnya ini kan sebenarnya bisa dianggap sebagai vektor. Nah, jadi ini tuh menjelaskan sifat vektor, tapi sebenarnya teman-teman tuh udah pakai gitu. Teman-teman udah pakai. Nah, jadi 6, 14 minus 2 ini juga vektor, ya kan? Juga merupakan vektor. Kalau di cara mencari solusi kemarin berarti ya vektor hasil gitu kan, vektor konstantanya. Nah, itu merupakan vektor yang bisa ditulis dalamnya ini kombinasi linier dari vektor lain. Nah, itu tadi sekilas gimana tentang sebuah vektor itu bisa tersusun dari kombinasi linier vektor lain. Oh iya, kemarin saya sempat kayaknya ada salah ya. Saya bilang linier itu nggak bisa pecahan gitu ya. Linier bisa pecahan ya. Bentuk seperti ini linier ya. Kalau koefisiennya pecahan pun juga masih dibilang linier. Kalau yang tidak linier itu teman-teman mungkin masih ingat kuliah matematika teknik ada kan ya, kuliah matematika teknik. Nah, itu kan membahas tentang apa pendekatan-pendekatan fungsi-fungsi yang non-linear ya, banyak ya, menggunakan cara numerik gitu ya. Nah, contohnya itu adalah fungsi sin, fungsi cos gitu ya. Fungsi eksponen, eksponen itu kan pangkat ya. Pangkatnya x-nya itu kan ada di x. Nah, itu tidak linear. Nah, kalau yang seperti ini, nah perkalian seperti ini nih linear. Oke. Sekarang kita masuk ke satu bahasan, ini ada namanya vektor satuan. Vektor satuan atau unit vektor adalah vektor dengan panjang 1. Dilambangkan dengan U jika V adalah vektor di R dimensi N gitu, dan V tidak sama dengan 0, maka U vektor satuan itu bisa dicari dengan 1 per norm V dikali vektor V. Nah, atau bisa gini ya, tapi di sini dituliskan bahwa sebenarnya ini secara definisi nggak boleh karena vektor itu tidak bisa dibagi ya. Bolehnya adalah apa? Dikalikan dengan skalar. Nah, skalarnya ini kan bisa pecahan. Vektor U atau vektor satuan itu memiliki arah yang sama dengan V.
Nah, coba kita latihan. Misalkan kita punya vektor V, komponennya adalah 6, minus 2, 3. Nah, teman-teman diminta mencari vektor satuan U. Maka, bisa kita gunakan rumus yang sebelumnya ini tadi ya. Untuk mencari vektor satuan adalah 1 per norm dari V dikali vektor V. Nah, berarti yang perlu kita cari pertama adalah, kita ingat kemarin cara mencari norm, ya, itu adalah akar dari kuadrat tiap komponennya dijumlahkan ya. Komponennya 6 dikuadratkan 6 kuadrat. Ditambah minus 2 dikuadratkan, kemudian ditambah 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 7 untuk normnya. Sehingga vektor satuannya ini ketemu adalah U sama dengan 1/7 dikali komponennya adalah V 6 minus 2, 3. Jadi vektor satuannya itu adalah 6/7, minus 2/7, dan 3/7. Nah, apakah ini sudah selesai? Ya, apakah ini sudah selesai? Tadi di soal ditanyakan apa? Diminta mencari vektor satuan U. Misalkan V adalah berikut, diminta mencari vektor satuan U. Nah, ini sudah selesai ya, karena kita sudah ketemu vektornya. Ini namanya vektor satuan. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman diminta untuk memeriksa sesuai dengan statement di sini. Vektor satuan itu adalah vektor dengan panjang 1. Nah, teman-teman diminta memeriksa bahwa panjang U adalah 1. Nah, silakan. Gimana cara menghitung panjang? Dari vektor, U ini kan vektor ya. Coba diperiksa, apakah benar panjang vektor U ini adalah 1? Caranya dengan apa? Menghitung panjang. Kalau kita dikasih vektor, dijumlahkan. Menghitung panjang. X plus Y plus Z. Kok bisa? Kok bisa dijumlahkan? Mas Adli sama Mas Mamat kok sama ya jawabannya? Menghitung panjang vektor dijumlahkan akar dan kuadrat. Namanya apa akar dan kuadrat itu? Norm? Nah, lah iya. Iya kan? Menghitung panjang vektor itu kan sama aja mencari normnya. Nah, akar dan kuadrat benar ya, tapi nggak tahu saya, Mas Wisnu maksudnya ini atau bukan akar dan kuadratnya. Iya ya. Jadi kalau mau memeriksa panjangnya, silakan teman-teman hitung lagi normnya ya. Norm dari U kali ini. Nah, silakan coba dicek benar nggak itu. Norm dari U itu 1 atau bukan. Tadi kok bisa penjumlahan antara Mas Adli dengan Mas Mamat kok bisa sama tuh? Gimana tuh ceritanya? Oh, kalau ilustrasinya sih iya ya, seperti dijumlahkan gitu kan, disambungkan gitu ya. Tapi kita sudah ada rumusnya, maka kita hitung dengan normnya aja langsung ya. Kalau dari ilustrasi kan kita cuma tahu hasil akhirnya gitu kan, hasil akhir gambarnya, tapi kita tidak tahu itu tuh panjangnya berapa. Nah, untuk tahu panjangnya berapa coba dicek. Panjang U benar 1 apa enggak?
Gitu. Kayaknya mau karena takut pusing. Oke. Benar nggak panjangnya 1 sesuai dengan karakter dari vektor satuan? Tak tanya ya. Benar. Benar, Bu. Oke. Mas Revan udah ngerjain ya, benar? Nah, tinggal teman-teman hitung ya. Untuk tiap elemen teman-teman kuadratkan, kemudian teman-teman jumlah. Kemudian di akar. Nah, hasilnya adalah 49/49 1. Nah, itu berarti kalau diminta mencari vektor satuan, ya, pertama gunakan rumus ini. Kalau diminta membuktikan panjang vektor satuan, berarti ingat-ingat untuk dihitung pakai 0. Oke. Oke, tadi kita menghitung vektor satuan. Kemudian ada lagi adalah vektor satuan standar. Nah, maksudnya standar itu apa? Maksudnya standar itu adalah kalau vektor itu di ruang dimensi 2, ya, maka vektor satuan standarnya adalah bisa dituliskan sebagai I dan J, yang komponennya ini adalah 1,0 dan 0,1. Nah, I dan J ini terletak pada sumbunya, karena kan 1,0 dan 0,1. Karena apa? Tadi panjangnya 1 gitu ya. Nah, berarti ini kan panjangnya sama kalau sama-sama vektor satuan. Kemudian, kalau di ruang dimensi 3, nah, masih di ruang dimensi 2, ya, maka ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier. Nah, tadi kita sudah membahas inti dari kombinasi linier itu kita menjabarkan ya. Kita menjabarkan dengan hasil perkalian skalar yang tidak merubah nilai vektornya. Ya kan? Nah, seperti halnya kalau kita di SPL gitu kan, kolom hasilnya kalau kita jabarkan menjadi kombinasi persamaannya itu kan kita tidak merubah apa-apa, ya kan? Seperti halnya di sini, kalau kita jabarkan suatu vektor itu dengan perkalian dengan vektor satuannya itu juga tidak merubah apa-apa, cuman bentuknya jadi gini. Nah, kemudian kalau di ruang dimensi 3, nah, maka ada 3 sumbu, maka vektor satuannya ada 3. Ya, I, J, dan K. Ya, I, J, dan K. Nah, kemudian setiap vektor V di ruang dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier lagi. Ya. Untuk tiap elemennya, ya, maka dikalikan. Oke. Kalau di ruang dimensi lebih dari itu, ya, maka dia mempunyai vektor satuan E1 sampai En. Vektor satuan standarnya itu berarti nanti yang ada isinya 1 itu cuma di elemen yang sesuai gitu ya. Kalau di vektor satuan pertama berarti yang isi yang pertama ada di elemen pertama ini 1. Vektor satuan yang kedua berarti yang isi di elemen kedua. Dan seterusnya sampai En. Setiap vektor V di ruang dimensi N dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier seperti berikut. Nah, contohnya, kita punya vektor V, ya, berarti ini kan 2 dimensi, ya, karena ada elemennya 2. Nah, seperti tadi di slide sebelumnya, kalau 2 dimensi, vektor satuan standarnya ada I dan J adalah seperti ini. Nah, berarti kalau diminta menuliskan, oke, Mas, kalau mau diminta menuliskan kombinasi liniernya, menuliskannya berarti seperti ini ya, 8I minus 4J. Nah, kalau vektor dengan komponen seperti ini berarti jadi gimana menulisnya? Mas Adika. Vektor komponennya 6 minus 2, 3. Kalau diminta menuliskan kombinasi liniernya dengan
vektor satuan standarnya berarti gimana tulisannya? 6I min 2J plus 3 kak bukan Bu. Ya, bisa ya. Benar. Oh, nggak hilang. Benar, benar. Oh, belum saya ini. Belum saya hilangin aja kalau gitu biar cepat. Oke, benar ya. Mas Adika. Nah, begitu pula kalau kita nambah gitu. 4, komponennya 4 berarti cara nulisinnya ya. Tadi lebih dari 3 maka bisa disebut menjadi E1, E2 sampai EN. Maka tinggal dikalikan satu per satu ya. 4E1 tambah 6E2 tambah 10E3 dikurangi E4. Oke, itu tadi perihal pengenalan vektor satuan ya. Kenapa kita perlu? Karena nanti di dot product itu sebenarnya asal muasalnya dari situ. Sekarang kita masuk ke dot product. Dot product, dot itu bahasa Inggris dari titik gitu ya. Product itu bisa diartikan sebagai perkalian. Berarti dot product itu perkalian titik. Nah, maksudnya seperti apa? Jika U dan V adalah vektor tidak nol di R2 atau R3, maka perkalian titik itu maksudnya adalah bisa disebut juga adalah Euclidean inner product, itu adalah seperti ini cara menghitungnya. Nah, ini operasi yang penting ya. Dot product ini operasi yang penting di antara vektor. Cara menghitungnya ini berarti adalah norm U dikalikan dengan norm V dikalikan dengan cos theta. Nah, coba cerna ya. Di ruas kiri ini ada U dot V, di ruas kanan ada norm U dikali norm V dikali cos theta. Nah, jadi titik ini jangan dihapus ya. Titik ini jangan dihapus ya. Kalau nggak ada titiknya, ini bisa dibaca jadi perkalian. Nah, perkalian matriks kan beda ya. Nah, kalau ada titiknya, maka maksudnya adalah perkalian titik. Nah, kok ada tetanya, Bu? Nah, teta itu adalah sudut yang dibentuk antara U dan V. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika U sama dengan 0, atau V sama dengan 0, ya, salah satunya, gitu, atau, maka U dot V itu sama dengan 0. Nah, ini sudut yang dibentuk antara U dan V ya. Theta, theta, theta ini adalah yang digunakan untuk menghitung dot product. Nah, tadi U dot V kalau salah satunya 0 hasilnya adalah 0. Nah, misalkan U itu adalah 001 dan V adalah 022, maka sudut yang dibentuk oleh U dan V dapat ditentukan dari gambar adalah 45 derajat. Ini diketahui, sudutnya diketahui gitu ya. Nah, U001 ini juga tidak lain merupakan vektor satuan standar ke arah sumbu Z ya, tadi. Nah, maka dapat dihitung dot product dari vektor U dan V itu adalah, sesuai rumus adalah norm U dikali norm V dikali cos theta. Nah, ini coba dihitung. Mas Taza, U dot V, norm U dikali norm V dikali cos theta. Mas Taza? Ya, Bu. Coba, Mas. Norm U berapa norm U? Bentar, Bu, tak ambil pensil. Oke. Kalau enggak, ngitung bareng yuk. Norm? Oh, ya. Berarti itu U-nya yang 0, 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 1 kuadrat. 0, 1 kuadrat. 0 ya. 0 kuadrat tambah. 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke, berapa? 1.
Oke, sekarang norm V-nya akar 0 kuadrat, terus tambah 2 kuadrat, tambah berapa? 2 kuadrat, 8. Tambah 4 tambah 4 ya. Iya. Berarti akar 8. Oke, sekarang cos theta. Berarti cos berapa? Cos 45. Berapa? Lupa. Oke, cari dulu. Cos 45 Nggak salah, 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Harus benar dong, berarti kalau salah nyarinya salah itu. Oke, kita pindah ke sini ya, berarti jawabannya 1 dikali akar 8 dikali setengah akar 2 ya. Nah, ini yang di dalam akar bisa kita kalikan, akar 8 dikali akar 2 adalah akar 16. Nah, berarti ini bisa kita keluarkan menjadi 4/2. Hasilnya adalah 2. Ya, jadi kalau ditanyakan dot product dari U dan V, ya teman-teman bisa menghitung caranya seperti tadi. Hasilnya itu merupakan skalar ya. Kalau dot product itu hasilnya merupakan skalar. Nah, itu menggunakan rumus ini tadi ya. Oke. Jika U sama dengan komponennya U1, U2, U3 dan V komponennya V1, V2, V3 itu ada di ruang dimensi 3, maka dapat dibuktikan ya, tapi nggak dicantumkan di sini bahwa U dot V itu sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 tambah U3 dikali V3. Nah, ini apalagi kok beda lagi ya. U dot V tadi rumusnya adalah yang ini, gitu kan, norm U dikali norm V dikali cos theta. Nah, tapi kok di sini kalau di ruang dimensi 3 kenapa dituliskannya menjadi seperti ini ya? Ini kan apa? Berarti kan kita mengalihkan tiap elemennya satu persatu ya. U1 kali V1, U2 kali V2, U3 kali V3. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Nah, coba supaya tidak begitu membosankan ya. Coba kita implement. Ya, cepat aja. Nah, coba kita implement. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama adalah norm U dikali norm V dikali cos theta gitu ya. Kita implement dulu. Nah, di sini karena kita yang paling familiar menggunakan ini ya. Menggunakan Python. Nah, coba kita implement. Jadi yang paling umum ya, library untuk pengolahan matriks dan vektor itu adalah NumPy. Yang paling umum. Ya. Kalau yang lain saya kurang tahu ya kalau di Python. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain tentu saja bisa berbeda. Nah, karena dia merupakan library pengolahan matriks, maka dia sudah ada fungsi bawaannya. Nah, fungsi bawaannya kalau kita sedang membahas dot, ya, berarti teman-teman bisa cari adalah np dot ya, pokoknya np dipanggil gitu ya dotnya. Nah, coba kita definisikan dulu ya, di sini pakai list biasa itu bisa. Nah, ini kalau teman-teman mencari adalah seperti ini ya. Nah, paling enak memang menggunakan dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya NumPy. Nah, kalau teman-teman cari, maka ini biasanya keluar gitu. Cara membacanya adalah berarti ini fungsinya. Nah, kemudian yang di sini berarti dia menerima input A dan B. Gitu ya. Nah, teman-teman baca A dan B itu apa? Itu ada di sini. Nah, lebih bawahnya lagi ya. Jadi yang di sini di skip nggak apa, teman-teman baca bagian parameter. Nah, tadi inputnya adalah A dan B, A dibaca ya. A itu berupa array like. Nah, berarti ini list itu juga termasuk array like, mirip array gitu ya. Kemudian B juga array like. Nah, berarti keduanya A dan B ini harus bentuknya array gitu ya. Nah,
Kemudian out ini berarti opsional, nggak usah dipikir, ya. Nggak usah dipikir dulu. Oke. Nah, kemudian kalau mau lihat contohnya, teman-teman coba scroll lagi ke bawah seperti ini ya. Nah, scroll lagi ke bawah. Scroll. Ini kalau belum bisa dipahami, coba scroll lagi. Ini 2 dimensi, juga belum bisa dipahami, coba scroll lagi ya. Nah, ternyata masih kurang bisa dipahami gitu, tapi secara umum ini sudah bisa ya yang ini. Nah, walaupun ini 2 dimensi, tapi kan masing-masing ini merupakan array, gitu kan. Nah, berarti cara mengoperasikannya seperti ini. Nah, langsung saja kita coba ya, berarti kita definisikan dulu vektor yang mau kita gunakan, vektor U, vektor V, sesuai yang di soal tadi, kita gunakan np dot. Nah, hasilnya adalah 2 ya, sesuai dengan barusan yang kita hitung. Nah, kalau mau memastikan ya, menggunakan rumus yang barusan ini ya, norm U dikali norm V dikali cos theta, berarti silahkan boleh teman-teman membuat sendiri gitu ya, menggunakan rumus norm ya. Berarti teman-teman buat dulu komponen-komponennya, berarti perlu teman-teman buat fungsi norm dulu. Nah, norm itu menerima vektor ya kan. Nah, returnnya adalah berupa, kalau sesuai di perhitungan tadi, kuadrat dijumlahkan di akar ya, kuadrat dijumlahkan di akar. Kita coba kuadrat dijumlahkan di akar. Nah, misal dari vektor ini kita untuk tiap elemen kita kuadratkan dulu. Nah, berarti kita kuadratkan dulu. Item dikuadratkan for item in vektor ya. Ini baru kuadratnya. Nah, kemudian kalau jumlah berarti kita sum dari kuadrat. Gitu kan. Yang terakhir, step terakhir adalah kita akar. Ya, berarti kita perlu bantuan library math gitu, kita akar. Berarti math.sqrt ya untuk akar. Yang di akar adalah jumlahnya. Nah, berarti yang kita return adalah yang terakhir ya, akarnya. Ini untuk rumus norm. Kemudian sebenarnya mungkin teman-teman cari di NP, norm ini juga sudah ada ya harusnya, tapi ini supaya menggambarkan gitu. Kita coba, norm sudah bisa kita gunakan untuk keduanya. Nah, cos ini terlalu susah kalau kita bikin manual, itu kayak kuliah matematika teknik ya, maka kita gunakan aja menggunakan library math. Nah, yang mau kita keluarkan ini adalah hasilnya ya, menggunakan dot product bukan dari NumPy tapi menggunakan norm. Berarti hasilnya adalah kita panggil ya, norm dari vektor 1 itu tadi U gitu ya. Kemudian dikali dengan norm dari vektor kedua adalah V. Ya. Kemudian dikali cos dari sudutnya diketahui. Nah, math.cos itu ada ya. Nah, tapi teman-teman bisa baca ya. Bisa baca dari dokumentasinya, bisa baca dari sini, bisa ya. Nah, ini return the cosine of X, di mana X itu diukur dalam radian. Nah, itu teman-teman bisa cari lagi. Return the cosine of X, di mana X itu dalam radian. Nah, di sini juga ada function untuk, nah ini ya, mengkonvert sudut dari derajat ke radian. Nah, berarti kita gunakan dulu ya, untuk bisa menggunakan math.cos, itu dalamnya harus radian. Nah, padahal yang kita punya 45 derajat, berarti kita convert dulu ke radian. Ya, 45 derajat. Nah, berarti ini merupakan rumus yang barusan kita
pelajari, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kok beda, Bu? Gitu kan? Kok beda belakangnya? Nah, ini cuma masalah presisi ya. Bisa jadi di bagian np. Ini juga dalamnya itu panjang, cuman yang ditampilkan ke kita tidak ada float-nya gitu ya. Nah, ini cuma masalah presisi, hasilnya sama. Kemudian kita lanjutkan, tadi kita barusan ketemu rumus baru lagi ya, rumus baru lagi. Alias hasil perkalian tiap elemennya. Coba aja kita ini ya, supaya nggak bosen gitu, kita bisa hitung. Kalau teman-teman lihat gitu, kemudian kira-kira operasinya gampang daripada utak-atik pakai tangan gitu. Nah, berarti ini kan sama aja kita coba ya. Kita def dot produk 2 gitu ya. Berarti ini harus mengoperasikan kedua buah vektor. Vektor 1, vektor 2. Tadi yang dilakukan adalah mengalihkan tiap elemennya. Nah, ini saya langsung aja ya, berarti jangan langsung aja. Mungkin langsung nggak apa. Mungkin langsung aja. Berarti yang kita kalikan adalah elemen pada vektor ke-1, I, gitu kan, dikali dengan elemen pada vektor kedua, I juga, ya, for I, di mana I-nya itu adalah panjang vektor ya. In range, length, vektor salah satu aja ya, karena panjangnya ini harus sama. Vektor 2. Oke. Setelah dikalikan diapakan gitu kan? Setelah dikalikan tiap elemennya dijumlahkan. Oh, berarti ini masih kita tambahkan sum. Nah, ini sudah jadi ya. Menggunakan rumus yang kedua. Dot product menggunakan rumus 2. Nah, yang kita panggil adalah dot product kedua dengan inputan berupa U dan V. Kita coba, hasilnya sama lagi ya ternyata. Nah, itu tadi berarti ini rumusnya valid ya. Hasilnya ternyata sama. Nah, ini kita tidak usah hitung ya. Sudah bisa kita lakukan perkalian tiap elemen ya. Misalkan U dan V ini komponennya ada 4 ya, maka kalau dot product menggunakan rumus yang ini sama saja teman-teman, menggunakan perkalian tiap elemen boleh, menggunakan norm boleh ya. Menggunakan tadi NumPy gitu yang saya yakin di dalamnya juga nerapin rumus ini gitu, itu juga boleh. Hasilnya sama, adalah skalar minus 4. Kalau tadi dicontoh itu hasilnya 2 ya. Oke. Nah, dari rumus perkalian titik U dan V, ya, rumus yang menggunakan cos itu dapat ditulis cos theta sama dengan U dot V dibagi dengan norm dari U dikali norm dari V. Nah, karena sudut antara dua vektor ini adalah si theta ini, ya, berarti kan kita bisa mencari sudutnya ya. Kalau kita ada cos theta, maka kita bisa mencari sudutnya. Nah, ini bisa kita uraikan. Yang bagian atas U dot V-nya menggunakan yang panjang tadi ya. Kalau diketahui U, diketahui V gitu kan. Berarti kan kita bisa hitung bagian atas dot produknya, kemudian bagian bawah perkalian normnya, sehingga ketemu cos theta-nya. Nah, sekarang coba teman-teman cari sudut antara vektor U dan V dengan rumus berikut ini. Ya, jadi lebih, kalau dot product menggunakan perkalian tiap elemen ini lebih gampang ya kebayangnya. Kalau norm tuh kayak kita gali lagi bentuk rumus gitu. Kalau ini kan langsung ya, straightforward, maksudnya apa tiap elemen. Coba saya panggil Mbak Ailsa. Ya, Bu. Coba kita kerjakan. Sesuai rumus ini berarti gimana? Berarti 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1
ditambah 1 kali 2 per akar 2 ditambah benar, akar 2 kuadrat ini berarti ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama Berapa nih? dari Berapa nih? Langsung aja, Mbak. 4 tambah 1 tambah 1 6, akar 6. Terus? Terus cari norm buat V-nya. Oke. Akar 1 kuadrat ditambah ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat 4. Berarti sama akar 6. Yang ini tadi berapa? Yang atas? 2 tambah 1 tambah 2, 5. 5. Oke, kita coba cek ya hasilnya. Kok 2 tambah 1 tambah 2, Mbak? Ada minusnya. Oh iya. Oke, 2 minus 1 tambah 2 ya. Berapa berarti? 3 per 6. 3 per 6. Nah, cos-nya berarti ketemu ya. Kalau diminta mencari sudut berarti cos-nya ketemu. Nah, cos-nya kalau ketemu berarti bisa gunakan kemarin ya untuk menyatakan sudut itu menggunakan arcus. Oke. Cepat banget ya, materinya banyak sekali. Oke, sifat-sifat perkalian titik. Ini mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, ini intinya adalah yang mau saya tekankan. Tadi kita sudah belajar menghitung dot product, gitu ya. Adalah sifat yang ketiga ini ya. Ternyata kedua vektor itu kalau di dot product-kan hasilnya 0, itu hanya bisa terjadi kalau vektor tersebut ortogonal. Nah, jadi kalau vektor tersebut ortogonal itu hasil dot product-nya adalah 0. Nah, yang contoh pertama ini adalah hasil dot product yang tidak 0, 6. Itu kalau sesuai di sini berarti sudutnya adalah lebih dari 0 itu adalah lancip ya. Kalau kurang dari 0 adalah tumpul. Nah, yang di bawah ini adalah contoh dari kedua vektor yang ortogonal atau tegak lurus. Nah, fungsinya apa nanti ya vektor ortogonal? Nah, ini adalah vektor ortogonal, himpunan vektor ortogonal. Himpunan vektor di Rn disebut himpunan ortogonal jika setiap pasang vektor di dalam himpunan tersebut ortogonal. Nah, jadi himpunan vektor berarti vektornya ada banyak, itu ada beberapa himpunan gitu ya. Kemudian himpunan tersebut disebut himpunan ortogonal kalau setiap pasang vektor di dalam himpunan tersebut ortogonal. Nah, coba kita langsung cek contohnya. Asalkan di sini. Himpunan vektor V1, V2, V3. Ini kan himpunan. Ada 3 vektor. Gitu ya. Misal V1, V2, V3 seperti ini. Nah, maka himpunan vektor ini disebut ortogonal jika dan hanya jika teman-teman bisa mencari pasangannya. Berarti kan ini V1 dipasangkan dengan V2, V1 pasangan dengan V3, V2 dipasangkan dengan V3, kemudian dihitung dot produknya. Kemudian masing-masing itu hasilnya harus 0, maka ini bisa disebut himpunan ortogonal. Kalau salah satu saja tidak ortogonal, berarti itu bukan himpunan ortogonal. Nah, contoh yang kedua di sini, kalau V1-nya nilainya seperti ini, nah, ternyata teman-teman cek ya, baru pertama gitu ya, V1 dan V2 dulu deh dicek gitu ya. Di dot product-kan, ternyata hasilnya 3. Nah, itu teman-teman kalau diminta menjawab ini merupakan himpunan ortogonal atau enggak ya, maka ini tidak perlu dilanjutkan. Karena apa? Karena salah satu aja sudah tidak ortogonal. Itu tentang himpunan ortogonal. Nah, kalau himpunan ortonormal ya, himpunan ortonormal itu adalah yang seperti ini. Himpunan vektor satuan gitu, yang mana kalau dikalikan titik
ya itu hasilnya 0. Nah, ini makanya kalau vektor itu adalah himpunan dari vektor satuan, ya, kemudian setiap pasangannya ini dikalikan 0, maka ini disebut himpunan ortonormal. Nah, ini yang penting ya, kita masuk ke proyeksi ortogonal. Setiap vektor bisa diproyeksikan ke vektor lain. Setiap vektor bisa diproyeksikan ke vektor lain, asal salah satunya bukan vektor 0. Jika U dan V itu vektor, ya, adalah dua vektor di ruang dimensi n, dan V tidak sama dengan 0, ya, asal salah satunya bukan vektor 0 ini ya. Nah, di sini yang dituliskan V-nya tidak 0, maka U dapat dinyatakan sebagai W1 tambah W2. Yang dalam hal ini W1 adalah proyeksi U pada V dan W2 adalah komponen dari U yang ortogonal pada V. Ini mungkin agak ribet gitu. Coba kita lihat gambarnya. Misal kita punya vektor U dan vektor V. Ini ya gambarnya, vektor U, vektor V. Nah, ini adalah dua vektor di ruang dimensi n di mana V itu tidak 0. Nah, maka U dapat dinyatakan sebagai W1 ditambah W2. Proyeksi ya, maksudnya proyeksi U dapat dinyatakan sebagai W1 ditambah W2 dengan syarat ya, dalam hal ini yang kuning ini W1 adalah proyeksi U pada V. Nah, berarti W1 itu tidak lain adalah proyeksi U pada V seperti ini. Ini W1. Kemudian W2 adalah komponen dari U yang ortogonal pada V. Nah, W2-nya adalah ini ya, ini disebut komponen dari U yang ortogonal pada V. Nah, W2 ini kan ortogonal, tegak lurus dengan V. Nah, jadi proyeksi U itu tidak lain, bisa kita tuliskan komponennya seperti ini. Nah, untuk hasil kemungkinan yang lain ya, misal di sini V-nya lebih pendek, Bu, kayak gitu kan. V-nya yang ini gitu ya. Nah, bisa juga ya. Jadi W1-nya ya tetap diproyeksikan ya, diteruskan dulu. Ya, kemudian W2-nya adalah ini ya, vektor satuan ya, yang ortogonal dengan si vektor satunya kayak gitu. Nah, itu bisa dijumlahkan komponennya ya, W1 dan W2 itu bisa dijumlahkan komponennya. Coba kita tinjau lagi ya gambar yang tadi. U diproyeksikan ke V, tadi adalah W1. Nah, W1, ini kan kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau vektor ya, arahnya sama, kemudian posisinya sama persis gini ya, kemudian besarnya aja yang berkurang, itu kan bisa kita anggap sebagai perkalian skalar K dengan V. Ya kan? Si W1 ini kan bisa kita anggap sebagai K dikali V. Nah, kalau di dalam gambar ini berarti mengecil gitu kan, K-nya berarti pecahan gitu. Dan W2 adalah komponen dari U yang ortogonal pada V. Nah, W2 ini ortogonal pada V. Maka tadi kan kita bisa menuliskan tuh U itu sama dengan W1 ditambah W2. Nah, ini kita gantikan W1-nya menjadi K dikali V, W2-nya masih tetap W2. Nah, sekarang kita sudah punya U, bentuknya adalah KV tambah W2. Nah, menggunakan rumus dot product yang barusan kita pelajari, U dot V, ya, itu kan kita bisa masukkan ya, U sama dengan K dikali V ditambah W2, jadi sisi kiri, di dot product-an dengan V. Nah, yang bagian ini, ya, K dikali V ditambah W2 di dot product-an dengan V, ini kan bisa kita kalikan satu persatu ya. KV di dot product-an dengan V, itu menjadi K norm V dikuadratkan, ditambah W2 di dot product-an dengan V, itu menjadi W2 dot V. Ini rumus sifat dot product ya. Nah, kemudian ini bisa dibaca di slide sebelumnya ya. Kenapa kok V ini bisa menjadi norm dikuadratkan ya? Karena kan tadi
norm, bisa dibaca di slide sebelumnya aja daripada bingung ya, sama dengan K dikali norm V dikuadratkan. Nah, udah ya. Jadi U dot V itu hasilnya ternyata sama dengan K dikali norm V dikuadratkan. Kenapa? Karena W2 itu kan ortogonal ya dengan V. Nah, tadi di sini belum kelihatan ya. Belum kelihatan U sama dengan W1 tambah W2 kayak gitu kan. Nah, tapi setelah kita uraikan di sini W2 dikalikan di dot produkkan dengan V itu kan ortogonal. Nah, kalau ortogonal berarti 0. Nah, kalau 0 berarti ini udah hilang. Nah, berarti kita bisa dapat rumus U dot V itu sama dengan K dikali norm V dikuadratkan. Atau K itu bisa dicari dengan U dot V dibagi dengan norm V dikuadratkan. Sehingga ya, kita bisa mencari W1 dan W2-nya. Nah, kenapa bisa dicari? Karena K-nya bisa dicari, ya kan? U dan V vektornya pastinya diketahui, norm V dikuadratkan pastinya diketahui. Maksudnya bisa dicari. Nah, maka K bisa dicari, berarti W1 bisa dicari. Nah, kemudian W2 ya. W2 karena W1 sudah diketahui, berarti kita bisa substitusikan ke sini ya. W1 barusan kita cari ketemu gitu kan. U vektor awalnya ketemu ya. Berarti kita bisa cari W2 sama dengan U dikurangi KV sama dengan kita uraikan lagi. Intinya W1 dan W2 itu bisa dicari. Nah, kalau W1 dan W2 bisa dicari ya, berarti nah proyeksinya bisa dicari ya. Proyeksinya tadi adalah seperti ini ya. Untuk cara menghitungnya, misal U dan V itu vektornya adalah seperti ini. Nah, tentukan proyeksi ortogonal U pada V dan komponen U yang ortogonal dengan V. Nah, jadi ini diminta untuk mencari satu persatu ya. Komponennya yang kuning tadi adalah si W1, kemudian yang abu-abu tadi adalah yang ortogonal gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa cari ya. Ini saya bawa ke sini rumusnya. W1 rumusnya seperti ini, W2 rumusnya seperti ini. Satu persatu ya, step by step dilakukan untuk mencari W1 dulu. Nah, berarti teman-teman dot produkkan dulu U dan V-nya. Kemudian teman-teman cari dulu normnya yang dikuadratkan. Nah, ini kelihatan ya, norm itu kan akar dari kuadrat elemennya dijumlahkan. Nah, kalau dikuadratkan berarti kan akarnya dihilangin. Nah, ini tadi kan tidak lain adalah kalau apa namanya, tiap elemennya dikuadratkan, ini kan tidak lain adalah perkalian dot product antara vektor yang sama ya tadi, menggunakan rumus yang di Python tadi kan juga kita bikin rumus terakhirnya adalah perkalian elemen tiap elemennya gitu kan. Nah, kalau vektornya sama berarti kan jadinya seperti ini. Ini asal muasal kenapa kok dot product dari V dan V itu menjadi norm V dikuadratkan. Nah, ini ketemu norm V dikuadratkan. Kemudian W1 bisa kita hitung ya, karena U dot V ketemu, normnya ketemu, nah kita kalikan terakhir dengan vektor V-nya. Berarti ketemu untuk vektor W1 atau proyeksi ortogonalnya itu adalah seperti ini. Kemudian komponen U yang ortogonal dengan V itu adalah kita substitusikan ya, W1-nya sudah ketemu, berarti kita substitusikan U dikurangi W1 sama dengan seperti ini. Nah, ini untuk mencari proyeksi ortogonal dan juga komponen yang ortogonal. Oh, ternyata pas ya. Bagian setelah ini tidak dibahas, akan tetapi bisa sangat membantu ya buat teman-teman. Jadi ini slide-nya Pak Rinaldi Munir ini masih panjang. Sebenarnya kalau saya tuh pengennya yang jelasin pelan-pelan ya, tapi ya terlalu panjang ya, kalau jelasin pelan-pelan. Nah, ini tidak dibahas, tapi ini bisa menjelaskan asal-muasal dari perhitungan jarak. Untuk perhitungan jarak, ya ini, ya, jadi untuk dot product, vektor ortogonal, dan proyeksi vektor ortogonal, tadi saya menjelaskannya menggunakan slide-nya Pak Rinaldi Munir. Kalau perhitungan jarak dan rumus Pitagoras, teman-teman bisa cek di slide-nya Bu Ani. Nah, kenapa kok saya ganti gitu? Karena setelah saya cek, ini slide-nya Bu Ani seperti ini ya, menggunakan bahasa Inggris takutnya susah dimengerti ya. Susah dimengerti. Maka tadi saya menjelaskannya
menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman sudah pahami tadi, maka baca lagi di sini ini akan sama saja persis ya. Nah, ini tadi kan menjelaskan sudut, ya kan? Ini menjelaskan komponen. Tadi ya komponen dot product. Tadi kita sudah hitung cara menghitung dot product seperti ini. Nah, ini juga bisa difahami ya. U dot product V ini kok ada setengahnya dari mana? Oh, karena cost-nya ya. Cost. Cost. Tidak perlulah kalau gitu. Nggak perlu dipahami yang ini ya. Nah, yang ini juga tadi sudah kita bahas ya. U.V menggunakan apa? Aturan tiap elemennya dikalikan. Nah, mencari cost-nya tadi juga sudah kita bahas gitu ya. Nah, ini adalah tadi ya untuk sudutnya. Sudutnya tadi ya yang kalau ortogonal atau tegak lurus maka dot produknya 0, ini juga sudah kita bahas. Nah, ini sudah semua ya. Jadi saya cuma pakai slide-nya Pak Rinaldi Munir untuk memudahkan penjelasannya. Nah, untuk bagian jarak dan Pitagoras ya, itu kita cek karena di slide-nya Bu Andi langsung rumus ya. Itu kita cek di sini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gimana mencari dot product gitu kan, gimana mencari proyeksi ortogonal gitu kan. Nah, sekarang kita belajar tentang Pitagoras gitu. Jika U dan V itu ortogonal pada ruang dimensi N, ortogonal itu tegak lurus, berarti U dan V itu tegak lurus. Nah, maka hasil dari U ditambah V dinomkan dikuadratkan itu sama dengan U dinomkan dikuadratkan ditambah dengan V dinomkan dikuadratkan. Oke. Coba kita pahami. Nah, tadi kan diketahui U dan V itu ortogonal, berarti kan tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti kan kita tahu U di dot produkkan dengan V itu 0. Nah, maka dari itu, kalau U plus V dinomkan kemudian dikuadratkan, ya, ini kan sama dengan apa? Tadi ya, kalau, sebentar, coba saya coret-coret. Coba saya coret-coret ya. Tadi kalau kita punya vektor U gitu kan, U ini komponennya adalah misal 2, 3, 4. Ya. Kemudian dia di bentar, saya udah lupa. Ini tadi ada penjelasan ya. Kenapa kok ini saya skip, saya jadi bingung sendiri. Sebentar. Ini. Nah,
Misalkan U dan V adalah vektor-vektor, kondisi ini berlaku bahwa V didot produkkan dengan V itu sama dengan norm V dikuadratkan, dan V dinomkan itu sama dengan V didot produkkan dengan V dipangkatkan setengah atau di akar. Karena apa? Karena kalau dot product tadi kan berarti rumusnya adalah dot product. Seperti ini ya. Benar, ini cost-nya. Dot product yang mana? Nah, ini tiap elemen yang ini ya. Nah, yang ini. Yang ini kan rumus dot product ya. Kalau U dan V itu berbeda. Nah, kalau U dan V-nya itu adalah sama, ya, maka teman-teman bisa hitung gitu. V dot product V itu sebagai norm dari V dikuadratkan. Kenapa? Karena kalau sama, ya, maka kan cos nggak ada sudutnya ya. Cosnya itu nggak ada sudutnya, alias 0. Nah, cos nggak ada sudutnya itu kan berarti, bukan cos nggak ada sudutnya, cos 0 itu kan 1. Ya, berarti sama saja kita mengalihkan normnya. Nah, asal muasalnya menjadi norm dikuadratkan itu ya. Nah, ini sampai ke bawah-bawah itu nanti makainya adalah kalau perkalian dot produk antara vektor itu sendiri itu hasilnya sudah langsung norm kuadrat, itu asalnya dari situ ya. Nah, maka dari itu kalau kita baca lagi di slide-nya Bu Ani ini, ya, kalau U plus V dinormkan dikuadratkan, ini menggunakan aturan perkalian titik gitu, perkalian dot product, itu kan sama dengan U plus V di dot produkkan dengan U plus V. Ya. Nah, maka dari itu ini bisa kita uraikan, ya, kita bisa uraikan satu persatu. Kenapa ini enggak muncul? Kita bisa uraikan satu persatu. Tadi kan sifat perkaliannya bisa teman-teman baca, ya, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, gitu kan. Nah, ini kan menjadi U dot product U, gitu kan. U dot product U menjadi, ya, norm U dikuadratkan. Nah, kemudian U dot product V, kemudian ditambah V dot product U dibolak-balik sama aja menjadi 2 dikali U dot product V. Kemudian yang terakhir V di dot produkkan dengan V. Nah, ini kan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, padahal tadi U dan V itu ortogonal, alias apa? Tegak lurus. Nah, tegak lurus berarti di bagian ini, ya, ini adalah 0 karena U dot product V itu kan 0. Nah, berarti ini bisa kita set, anggap hilang gitu kan. Berarti kalau U dan V itu tegak lurus, maka ini bisa kita nyatakan menjadi seperti ini. Nah, ini menghasilkan rumus apa? Pitagoras, ya kan? Misal di sini adalah U, di sini adalah V, itu kan vektor gitu kan. Nah, yang di sini dikuadratkan U plus V itu kan tidak lain adalah magnitudenya, ya kan, miringnya. Nah, itu kan kalau yang di sini C kuadrat, ya, kemudian di sini kita peroleh U kuadrat tambah V kuadrat, itu kan biasanya A kuadrat, B kuadrat. Nah, ini kan rumus Pitagoras. Nah, jadi rumus Pitagoras yang di SMA, itu jangan main-main, asalnya adalah ternyata pemecahan operasi dot product dari si vektor-vektor ini. Nah, itu asal-muasal dari Pitagoras. Oke. Clear dulu. Kok nggak hilang? Sudah. Kok nggak hilang? Cara hilangnya clear. Oh, gini, clear. Oke. Itu asal-muasal dari Pitagoras.
Nah, ini kalau mau dibuktikan secara hitungan juga boleh ya. Tadi kan saya membuktikan secara konsep gitu kan. Kalau U dan V-nya ortogonal, maka 2 UV-nya itu nanti akan 0 sehingga habis tinggal bagian depan dan belakang. Nah, ini juga sebenarnya menarik mas sekali ya kalau teman-teman bisa combine dengan slide-nya Pak Rinaldi. Ini dijelaskannya adalah mulai dari sini, vektor normal. Nah, ini adalah asal muasal kita bisa menghitung jarak gitu ya. Nah, kalau teman-teman di SMA yang IPA itu pasti dulu pernah mengalami seperti ini ya. Jarak antara titik ke garis gitu ya. Ada titik, ada persamaan garis. Jarak antara ini titik ke plane ya. Plane itu bidang kayak gitu. Tapi biasanya langsung dikasih rumusnya gitu kan, D seperti ini. Nah, tapi itu kalau teman-teman bisa perhatikan yang di sini ya, dikit gitu satu persatu, nah itu sangat mencerahkan gitu ya. Tapi kita nggak ada tuntutan ya untuk memahami itu, cuman kalau mau tahu gitu malas ngapalin, mau tahu asal muasalnya, nah itu bisa dibaca di slide-nya Pak Rinaldi Munir tadi. Jadi rumus jarak dari titik ke bidang ke line itu garis maksud saya, nah, itu adalah seperti ini. Kemudian rumus dari titik ke bidang itu adalah seperti ini. Nah, jadi kalau di slide ini sekilas saya baca sepertinya teman-teman cuma dituntut bisa mengerjakan aja ya. Jadi kalau ada soal, tentukan jarak dari titik ke garis gitu ya. Nah, teman-teman berarti nanti bisa identifikasi rumusnya. Ya, rumusnya berarti adalah yang ini. Gitu. Nah, titiknya adalah 1, minus 2, garisnya adalah 3x plus 4y minus 6 sama dengan 0. Menggunakan rumus yang di sini, A, X0 ditambah B, Y0 ditambah C. X0, Y0 itu koordinat titiknya, A, B, C itu koefisien dari persamaan garisnya. Nah, sedangkan yang di bagian bawah ini adalah A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini merupakan koefisien dari garis ya, yang memuat variabel. Kalau yang bagian atas tadi A, B, C itu semua sampai konstantanya. Nah, coba kita hitung tadi ya. Rumusnya adalah, untuk D-nya adalah A kali X0 tambah B kali Y0 tambah C. Nah, A-nya adalah koefisien X, berarti 3. X0-nya adalah koordinat X dari titik, berarti 1. Ditambah koefisien Y, 4, dikali koordinat Y dari titiknya, berarti minus 2. Gitu kan. Kemudian yang terakhir ada minus 6, ya, konstantanya. Dijumlahkan semua. Dimutlakkan. Ya. Kemudian yang di bagian bawah adalah kuadrat dari koefisien X dan koefisien Y dikuadratkan di akar. Hasilnya adalah 11 per akar 25 atau 11 per 5. Nah, ini berarti jarak antara titik ke garis. Itu adalah bisa dicari. Ya. Nah, kemudian ada lagi ini ya, misal nanti soalnya adalah diberikan planes atau bidang. Gitu ya. Ini merupakan bidang ya. Kalau 3 variabel gini divisualisasikannya, teman-teman bisa memvisualisasikan itu berupa bidang. Kalau 2 variabel itu berupa garis. Nah, ini diketahui kedua bidang itu paralel atau sejajar. Nah, since they're normal, nah ini kalau teman-teman dari slide ini saja nanti nggak paham ya, normal itu apa gitu ya. Tapi normal itu sebenarnya istilah. Normal itu istilah. Nah, itu bisa difahami di sini. Vektor normal itu nanti bisa difahami di sini. Nah, since they're normal itu cuman langsung diketahui gini ya, vektor normalnya adalah 1, 2, minus 2, dan 2, 4, minus 4 itu adalah paralel, sejajar juga, maka jaraknya bisa dihitung dengan rumus bidang ke bidang. Ada nggak rumus bidang ke bidang? Oh, ini ya. To find the distance D between the planes. Nah, berarti kita bisa memilih arbitrary itu kayaknya sembarang ya, sembarang poin, sembarang titik pada bidang tersebut dan
menghitung jaraknya ke bidang lain. Oh, oke. Berarti kita cari dulu sembarang titik di salah satu bidangnya. Nah, sembarang titik itu bisa teman-teman masukkan nilai Y sama dengan Z sama dengan 0 gitu. Ke persamaan, misal ini yang mau kita cari sembarang titik dari bidang ini adalah plane yang ini gitu. Supaya apa? Supaya ketemu koordinatnya, koordinat X-nya gitu ya. Nah, ini ketemu 3, 0, 0 ya. Nah, boleh juga gitu. Boleh juga kalau yang mau di-nolkan XY-nya gitu nggak apa-apa. Nanti koordinatnya ketemunya adalah 0, 0 suatu nilai. Pokoknya kita cari satu titik dulu yang letaknya di plane salah satunya. Nah, kalau sudah ketemu salah satu titik, nah, kita bisa gunakan rumus perhitungan antara titik ke bidang menggunakan yang ini tadi ya. Antara titik ke bidang. Nah, kalau sudah, maka ini bisa kita hitung jaraknya. Nah, syaratnya memang kalau mau dihitung itu paralel ya. Karena di materi ini cuman dijelasin gitu ya, nanti kemungkinan kalau ada soal-soal perhitungannya adalah sudah menyertakan gini ya, tentu saja bidangnya paralel diketahui. Nah, mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Cukup ini ya, padat. Padat sekali ya, padahal ini saya skip banyak sekali. Oke. Oke, tadi ada chat dari Mas Fikri ya. Nggak apa-apa Bu, nanti slide-nya di-share aja sama slide yang minggu lalu juga. Nah, sayang sekali saya agak tidak berani Mas men-share ya. Monggo teman-teman cari aja nih ya, tak ajarin cara nyarinya ya. Rinaldi Munir, ya, Aljabar Geometri. Karena apa? Karena itu bukan karya saya ya. Nah, ya kan, kelihatan kan? Di browsing ini langsung kelihatan. Saya downloadnya dari situ, dari tahun yang paling baru. Nah, nanti silahkan di download aja. Ini kan berarti teman-teman mengakses materinya Pak Rinaldi. Jadi saya nggak upload ya, mohon maaf. Tapi kalau rekaman ini masih akan saya upload nanti di YouTube saya. Oke, mungkin seperti itu ya pertemuan kita hari ini untuk AVM. Jadi kita belajar hal baru, itu adalah tentang dot product. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh yang menarik ya, manfaat dot product itu menarik sekali. Ya, itu juga ada di slide-nya Pak Rinaldi Munir juga. Nah, ini ada aplikasi dot product pada sistem temu kembali informasi. Ini mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, bahasa Inggrisnya retrieval system. Ya. Ini adalah intinya apa? Intinya adalah search engine. Ya, jadi yang di dalamnya search engine itu bisa kita gunakan konsep dot product. Nah, kalau kita nyari di search engine itu kan beda ya dengan kita nyari di database. Kalau kita nyari di database itu kan harus apa yang ada di field-field yang ada di database. Nah, kalau search engine itu konsepnya kombinasi banyak hal ya. Pencarian database biasa iya, pencarian secara konteks juga iya. Nah, secara konteks maksudnya itu apa? Itu bisa kita gunakan manfaat dari dot product seperti ini. Nah, jadi didefinisikan antara query, query itu bisa didefinisikan sebagai vektor. Kemudian tiap dokumen, tiap artikel di dalam tadi ya, misal di sini, tiap artikel ini juga bisa direpresentasikan ke dalam vektor, gitu ya. Nah, masing-masing itu bisa kita hitung dot produknya. Nah, masing-masing bisa kita hitung dot produknya. Nah, menggunakan rumus dot product yang kita pelajari. Akibatnya, ya, maka kita juga bisa menghitung sudutnya. Nah, padahal di gambar ini itu kan kelihatan ya, yang namanya sudut, makin kecil itu bisa kita artikan apa? Makin dekat. Nah, itu konsep kemiripan dalam search engine antara query dengan dokumen itu menggunakan dot product ini bisa ya. Jadi kalau nanti cost-nya, nilainya itu makin satu gitu ya, artinya apa? Makin mirip. Nah, cara menghitung cost-nya itu menggunakan dot product
dibagi dengan perkalian non-nya. Nah, itu menarik sekali ya bagi yang ingin mempelajari ya, nanti bisa mungkin baca-baca lebih lanjut tentang ini ya. Sayangnya di RPL kita ini sudah dihapus ya. Sudah dihapus perkuliahan temu kembali informasi, saya juga kurang paham kenapa dihapus, padahal ini di mana-mana juga masih ada ya, di luar negeri mata kuliah ini paten karena merupakan inti dari search engine. Nah, gitu aja untuk pertemuan hari ini. Tadi yang minta presensi ada Mas Irfan. Oke, coba. BTW ini ternyata mepet sekali dengan kuliah kita selanjutnya ya. Saya umumin mundur dulu kali ya. Semisal saya mundurin jadi jam 10 statistikanya, ada masalah nggak nih angkatan 2021? Misal saya mundurin jadi jam 10. Mbak Mas, habis ini ada kuliah lagi? Habis zuhur ya? Habis zuhur ada. Oke. Karena kan kalau misal saya mundurin jam 10 gitu, maksimal kayak gini ya, 1,5 jam kan ya paling. Ini saya yang minta tolong ini, soalnya apa? Capek juga saya. Saya mundurin jadi jam 10 ya, statistikanya ya. Nggak ada yang ini, keberatan ya? Monggo, Bu. Nggak apa ya, saya yang minta tolong ya. Oke, Ya, Bu. Boleh, Bu. Pak umumin di statistika ya. Nah, Teller juga ya. Teller juga. Sudah semua? Di presensi? Bu, izin bertanya untuk slide Pak Mona diaksesnya dari mana? Tadi ya, di browsing aja, Rinaldi Munir gitu ya, nama mata kuliahnya ada Aljabar Geometri. Nah, ini kelihatan ada websitenya Pak Rinaldi sendiri. Nanti ini lengkap materinya. Saya pakai yang terakhir ya, saya yang tahun terakhir. Ini ya. Dari situ, Mas. Oke, kalau gitu saya cukupkan ya. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi 1 jam lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Oke. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Oke. Mas Ferry nanti saya presensikan, Mas.